kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri bahwa dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Bersama Bapak RK aja gitu, nggak mau ada yang lain-lain. Pihak teman-teman Mabes Polri menyampaikan akan melakukan upaya paksa bila mana LM itu tidak mau dilakukan DNA. Bola panas kisru sengketa pengakuan anak yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil nampaknya akan segera memasuki babak final. Pasalnya, ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Fikri Wijaya selaku kuasa hukum Revelino membagikan fakta baru bahwa dalam waktu dekat ini kliennya akan segera menjalani tes pemeriksaan DNA bersama Putri Lisa Mariana serta Ridwan Kamil. Meski tidak memberikan tanggal pasti kapan tes DNA itu akan dilangsungkan, Fikri Wijaya membeberkan kalau tes tersebut akan dilaksanakan sekitar 1 hingga 2 minggu ke depan. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Fikri Wijaya terkait hal tersebut? Kalau update terbaru, klien kami ini sudah diperiksa yang kedua kali. Terakhir kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman Mabes Polri. Mereka sedikit memberikan bocoran bahwa proses ini sudah naik ke proses penyidikan, kan begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan persoalan ini kan akan mengerucut, kan begitu. Yang jelas Revelino ini sudah diperiksa untuk kedua kalinya, statusnya sudah naik sidik, dan tentu proses ini akan muaranya kan tetap tes DNA. Kami sudah menyampaikan kemarin pada saat BAP bahwa kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan dengan teman-teman, artinya dengan prosedural apa yang dilakukan oleh teman-teman Mabes Polri. Artinya kapan hal itu, dan kemarin kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri bahwa dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Artinya Revelino, mungkin Pak RK, dan salah satu anak daripada LM itu sendiri. Aku fokus ke proses hukumnya bersama Bapak RK aja gitu, nggak mau ada yang lain-lain. Kalaupun LM itu tidak bisa, kami sempat menanyakan juga kan bahwa kalau seumpamanya LM-nya tidak bersedia, kan kalau di media kan dia keluar-keluar bahwa LM bersedia untuk tes DNA. Kita nggak tahu nanti kemudian seperti apa kan? Apakah dia dengan senang hati ataupun dengan disiap, ataukah itu hanya ucapan di media saja? Pada saat nanti pembuktian ternyata dia berdalih bahwa pihak teman-teman Mabes Polri menyampaikan akan melakukan upaya paksa bila mana LM itu tidak mau dilakukan DNA terhadap anak. Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana, itu yang penting ya sesuai SOP yang ada. Kita tidak bisa mengatakan salah atau benar karena itu proses penyidikan nantinya. Nah ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ya kami harapkan masalah di Bareskrim selesai. Kita tunggu saja karena kemarin mereka menyampaikan kapan gambaran kira-kira, kami sampaikan seperti itu kan, kapan bang kira-kira tes DNA itu akan dilakukan. Dalam waktu dekat ini bang katanya, kemungkinan paling cepat seminggu atau 2 minggu ini. Seminggu ini kapan kami kabarkan katanya. Dan tes DNA itu kemungkinan akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seperti itu. Klien kami kemarin pada saat di BAP artinya ada beberapa pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya adalah mengenai apakah siap untuk bersumpah terhadap semua keterangan yang dituangkan di dalam BAP tersebut. Artinya klien kami secara tegas menyampaikan dia siap untuk dilakukan sumpah. Pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ini sedikit kayak bocorkan ya, penegasannya aja, bahwa apakah siap untuk dilakukan tes DNA. Klien kami juga menyampaikan dengan senang hati, bahkan itu yang ditunggu. Klien kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan. Rencana dilangsungkannya tes DNA terhadap Putri Lisa Mariana, Ridwan Kamil, serta Revelino memang tidak lepas dari laporan dugaan pencemaran nama baik yang kini tengah berjalan di Bareskrim Mabes Polri.
di mana laporan itu dilayangkan oleh Ridwan Kamil yang merasa nama baiknya tercemar akibat narasi yang dihembuskan oleh pihak Lisa Mariana. Menariknya, ketika ditemui tim Cumi-Cumi, pihak Revalino tidak hanya sekedar berbagi fakta soal jadwal tes DNA, tetapi juga cerita lain, bahwa semua bahan pemeriksaan telah lengkap. Bahkan, Fikri menyebut jika pihak kepolisian telah mengantongi keterangan dan data dari dokter maupun rumah sakit tempat Lisa melahirkan anaknya. Saya mendapatkan bocoran, teman-teman Mabes Polri itu sudah datanya, sudah konkret, sudah pilot, semua data sudah diperiksa, termasuk, saya kasih bocoran ya, rumah sakit tempat anak itu dilahirkan, dokter yang memeriksa ataupun yang membantu kelahiran itu sudah diambil juga keterangannya. Jadi hati-hati, datanya nggak bakalan bisa dibohongin kok. Cuman kan ujungnya tetap tes DNA, kan begitu. Kita tunggu aja tes DNA ini seperti apa, hasilnya seperti apa. Ngapain dia capek-capek? Ya dengar mau ngajuin gugatan apa, kan begitu. Kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu-dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Aku sih tinggal nunggu surat panggilan aja, aku sudah siap kapanpun ya. Bersedia untuk ini kan, ke Mabes kan? Iya, sangat bersedia. Lagi menunggu, tiap hari dihujat netizen se-Indonesia juga. Ya nggak apa-apa, yang penting kita kan sudah berstatement itu kan kejujuran ya. Kejujuran, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan, gitu aja. Tak dapat dipungkiri, bila dilangsungkannya tes DNA terhadap Putri Lisa Mariana, Ridwan Kamil, serta Revalino memang telah dinantikan sejak lama. Bukan hanya dari kalangan masyarakat yang kini ikut bertanya-tanya, tetapi juga dari pihak Revalino. Pasalnya, dalam diam, Revalino ternyata sudah menyusun rencana. Bila mana ia terbukti sebagai ayah biologis dari Putri Lisa, maka Revalino akan memperjuangkan hak asuh atas anak tersebut. Tak tanggung-tanggung, Fikri Wijaya bahkan sampai bercerita bahwa sang klien memiliki rencana mulia untuk mengganti nama sang putri bila ia terbukti sebagai ayah biologis. Pasalnya, nama sang anak kini kadung menjadi perbincangan panjang di jagat maya. Revalino itu menunggu tes DNA itu. Kalau tes DNA itu mengerucut atau mengarah kepada Revalino itu sebagai ayah biologisnya, tentu kami tidak hanya ngomong doang. Kami akan perjuangkan anak tersebut. Karena kasihan, termasuk dia punya wacana. Kalau anak itu, tes DNA itu adalah anak saya, Bang, saya akan perjuangkan dan saya akan ganti itu namanya. Karena saya memikirkan alangkah kasihannya anak ini di kemudian hari nanti ketika dia sudah dewasa. Rekam jejaknya, jejak digital segala macam, itu yang menjadi korban anak ini, anak yang nggak punya dosa ini, cuman ibunya nggak pernah punya ada otak, kan begitu. Kalau itu saya pastikan, saya tegaskan sekali lagi bahwa Revalino itu siap dari dulu sampai sekarang, sampai nanti, kan begitu, sampai anak itu dewasa. Kami terus menegaskan kepada dia, kalau itu anak saya, Bang, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang menjadi kewajiban saya sebagai orang tua atau sebagai ayah biologis. Kenapa? Dari dulu, artinya dia pernah memberikan, itu yang menjadi pertanyaan penyidik kemarin, salah satunya. Apakah pernah memberikan? Jawaban daripada klien kami, pernah memberikan sebagai bentuk peduli dan itu diminta oleh LM itu sendiri. Kok sekarang dibantah? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa? Ada apa dengan perempuan ini? Kan begitu. Apakah dia lupa atau dilupakan? Tanggung jawab ya. Ya, pendidikan yang baik untuk anak, masa depan anakku, karena memang kan dia ayah biologisnya gitu. Tapi kan sebagai warga Indonesia yang baik, kita kan memang harus sesuai prosedur
di Indonesia yang berlaku kan, seperti itu. Jadi untuk yang nggak berkepentingan gitu-gitu ya, mendingan nggak usah ikut-ikutan deh. Karena ini kan pengakuan dia juga, bukan pengakuan secara sepihak oleh seperti pengakuan dia kepada RK. Ini pengakuan dia pada waktu itu kami pertegaskan, kami sampaikan bahwa kamu pernah mengaku kepada klien kami di awal 2021 sampai dengan bulan Mei, sampai anak itu lahir diyakinkan kembali oleh LM, kok sekarang dibantah sama dia? Kan ada apa ini? Jadi kalaupun dia menolak itu bukan urusan kita, tapi yang jelas kalau memang itu perintah dari pihak proses penyelidikan dari kepolisian, saya rasa dia nggak akan mampu menolak, kan begitu. Karena itu hak dari mutlak daripada pihak kepolisian, kewenangan mutlak daripada pihak kepolisian untuk melakukan tes DNA itu. Karena pengakuan ini kan ada 3. Pengakuan bahwa RK membantah, dia mengaku itu adalah anak RK, sementara dia pernah mengaku kepada klien kami dan sekarang dibantah oleh dia. Nah seperti itu, kita tunggu aja tes DNA-nya. Nggak akan berani dia menolak kalau udah perintah penyidik itu. Tidak main-main nampaknya rencana yang telah disusun oleh Revalino bila mana ia terbukti benar sebagai ayah biologis dari Putri Lisa Mariana. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru bagi Revalino, mengingat dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu pihak kuasa hukum sempat menyebut jika Revalino tidak pernah lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Walaupun belum bertemu dengan sang putri, Revalino digadang-gadang sempat rutin memberikan nafkah materi. Hanya saja, uang itu tidak pernah diserahkan langsung oleh Revalino kepada Lisa, melainkan lewat kakak perempuan Lisa sebagai perantara. Kalau untuk itu, kami bisa pastikan memang ada. Cuman kalau kisaran nominalnya berapa, totalnya berapa, kami tidak tahu secara konkret. Yang jelas, kalau untuk memastikan ada ataupun tidak, saya pastikan klien kami pernah memberikan perhatian. Entah itu untuk susu, entah itu untuk pampers. Artinya nggak banyak, cuman rutin, kan begitu. Ya cuman silahkan kalau memang mau dibantah oleh LM silahkan. Cuman kan muaranya nanti tetap, nanti ujungnya kita tes DNA kan, memastikan informasi ini siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau itu saya nggak begitu nggak begitu detail nanya ke dia. Saya cuma tanya kamu kenal dan sempat seperti apa gitu, dia kenal, pernah dekat atau cuman sebatas itu. Kalau yang lain-lainnya saya nggak begitu detail. Kenapa? Karena saya terfokus dengan permasalahan dan cerita lengkap kejadian LM dengan RK. Sempat juga pernah memberikan perhatian kepada LM pada saat usia kehamilan sebulan 2 bulan. Anak itu lahir sempat juga memberikan perhatian dengan memberikan transfer, tapi tidak pernah ke rekening LM. Melalui rekening kakaknya terus, yang perempuan. Ya silahkan dicek dan dipastikan kepada LM. Khawatirnya pengakuan kliennya ini tidak bersesuaian dengan keterangan dia. Tapi kami meyakini betul keterangan klien kami ini adalah berdasarkan fakta dan pengakuan dia, tidak ada rekayasa dan itulah adanya. Kami pun tidak melebih-lebihkan cerita ini. Terlepas dari upaya keras dan angan-angan dari Revalino, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Ridwan Kamil dan Lisa Mariana nampaknya telah memasuki babak yang baru. Ya, setelah menjalani pemeriksaan terhadap beberapa saksi, titik terang digadang-gadang akan segera muncul ke permukaan. Namun yang mencolok perhatian, ekspresi Ayu Aulia pasca beberapa kali menjalani rangkaian pemeriksaan disebut-sebut menyiratkan sesuatu yang besar. Di mana banyak yang menduga bila lewat ekspresinya, Ayu seakan memberikan sinyal bila laporan ini nantinya akan berjalan seperti harapan pihak Ridwan Kamil. Lantas, benarkah dalam waktu dekat ini dugaan pihak Ridwan Kamil terhadap Lisa akan segera terbukti dan ia diduga segera menjadi tersangka? Ya, apa yang dilihat? Apa yang melakukan tadi yuk? Kalau biasanya, kalau modelnya jalannya penyelidikan dan penyidikan yang sedemikian, apalagi ini soal ITA ya, ini cybercrime. Direktorat cybercrime itu punya teknik khusus. Dia selalu menempatkan
calon tersangka atau calon terdakwa itu di ujung pemeriksaan. Jadi dia pelan-pelan tuh, semua udah diperiksa keliling supaya ketika dia membantah atau dia mengatakan yang sebaliknya bahwa penyidik tuh, oh iya, tapi kalau kamu ngomong A, kok ini Z ya? Kamu ngomong C, kok ini F ya? Nah, selalu dia sudah punya counternya, jadi nggak perlu ada cocok lagi gitu. Ya, nggak perlu ada dikonfrontir, dia langsung oke, kalau memang pengakuan kamu sedemikian, berarti kamu jawabnya berbelit-belit, tidak kooperatif. Artinya hari ini saya ditetapkan sebagai saksi dulu, diperiksa, kemudian hari itu juga ditangkap. Bisa hari itu juga Ya, tersangka dulu, habis itu ditangkap. Nggak boleh pulang gitu. Nggak boleh pulang, 1 kali 24 Bisa gitu ya Bang? Bisa. Soalnya takut ya, makanya hati-hati tuh kalian. Iya, karena memang pemeriksaan itu misalnya Iya. berapa jam nih? Ya, misalnya 3-4 jam. Nah, sampai sore nggak boleh pulang tuh biasanya. Udah tersangka kan? Iya. Terus dikeluarin tuh surat merah tuh. Iya, Penangkapan. tahan, iya. Dan itu pernah terjadi juga sama beberapa teman-teman kita kan, teman artis juga gitu kan. Ya gitu deh. LM itu akan segera dipanggil, kemungkinan di tanggal 10. Mereka mengejar waktu. Sebelum LM itu dipanggil, dihadapkan untuk diperiksa, maka hal ini kami sudah diperiksa untuk yang kedua kalinya dan kemungkinan segera akan dilakukan tes DNA, seperti itu. Nah, kapan dipanggil itu nanti menjadi kewenangan dari pihak penyidik. Tapi kemungkinan besar ya tidak terlalu lama lah. Kira-kira begitu. Posisi udah tersangka. Terus saksi udah diperiksa semua. Belum tersangka. Ini udah mau tersangka. Gitu. Terus ini saksi udah diperiksa semua. Ya terus ya paling nggak lama lagi lah, sebelum bulan berakhir mungkin. Sebelum bulan. Tadi kata rekan saya, Mas Sunan Kalijaga, katanya lu tega banget lo katanya. Gue bilang yang nangkap kan polisi bukan kita, yang lapor Pak RK bukan kita. Iya, ngapain kita? Ya kita nggak tega kan. Sampai klien saya aja bilang, Aku juga nggak tega ya jujur. ini kemarin makanya kan kita coba koordinasi lah supaya memang kalau emang ada waktunya biar dia minta maaf ya kasih lah. Apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Kalau untuk panggilan di Barreskrim sampai saat ini kita masih menunggu. Ya sebagai warga negara yang baik pasti kami siap untuk mendampingi klien kami maupun klien kami. Jadi sampai saat ini sih belum ada surat resmi yang dikirim ke kami. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.